Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nyalakan mic-nya itu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 yaitu mengenai lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan pada pembelajaran keempat. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Bagas share link absensi terlebih dahulu. Untuk link absensinya seperti ini. Yaitu yang pertama, siswa menuliskan nama siswa, kemudian tanggal kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian bulannya silakan dipilih dan juga tahunnya. Kemudian kalau sudah, klik kirim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan teliti. Yang kedua, siswa mampu membandingkan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Selanjutnya, siswa mampu menyusun teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Dan kemudian, siswa mampu menunjukkan teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Masih ingatkah kamu dengan materi yang dipelajari sebelumnya? Kemarin kita mempelajari apa? Silakan dijawab, dinyalakan mic-nya. Silakan dinyalakan mic-nya. Jenis usaha yang dikelola sendiri, perbedaan budaya dan adat daerah. Urutan peristiwa pada Ya, materi sebelumnya kita mempelajari mengenai jenis usaha yang dikelola sendiri, kemudian perbedaan budaya dan adat istiadat daerah, dan juga urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai keragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, teks narasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Ya, teks narasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dan juga usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ayo diperhatikan. Pak Bagas tanya, sebutkan jenis usaha ekonomi di lingkungan sekitarmu. Petaninya. Tani, ya, betul sekali. Apalagi? Apa? Ayo. Ada yang lain? Di lingkungan sekitar kita. Contohnya di sini ada. Ini ada. Alvin diperhatikan. Adit. Petani, pedagang makanan, fotokopi, penjual pulsa, warung. Contohnya yang pertama ada petani, kemudian pedagang makanan, ada warung, ada penjual pulsa, ada juga yang
usahanya fotokopi. Materi pertama yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kenapa dikelola oleh kelompok? Karena kegiatan ekonominya ditulis boleh. Contohnya yang pertama di sini ada badan usaha milik negara atau BUMN. Silakan dibacakan kelompoknya Putri. Sebuah perusahaan milik badan usaha milik negara BUMN. Sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Ya, terima kasih Putri. Jadi yang pertama itu kan badan usaha milik negara, yaitu perusahaannya atau seluruh atau sebagian modalnya itu yang punya negara. Jadi yang mengelola itu negara. Terus BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Selanjutnya adalah teks non fiksi. Di sini ada bacaan mengenai tradisi rasulan di Gunung Kidul. Silakan dibacakan kelompoknya Aura. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta mengenal tradisi ratusan. Kegiatan rasulan atau bersisir susun dilakukan oleh para petani setelah panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan pada setiap tahun. Tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulannya setelah selama hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbeda atau membersihkan lingkungan sekitar tersebut. Tradisi rasulan dilaksanakan dijawab. Ya, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian siapa yang melaksanakannya? Para petani. Yang melaksanakan adalah para petani setelah masa panen. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya itu tergantung pada kesepakatan warga setiap dusun. Tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Urutan peristiwa tradisi rasulan tadi yang pertama ada. Dinyalakan mic-nya. Kerja bakti. Yang pertama ada kerja bakti. Dilanjutkan dengan kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Yang terakhir, setelah pertunjukan seni budaya ada kegiatan bersih. Ada kegiatan kirap atau arah-arahan yang membawa sedekah bumi. Berikut ini adalah contoh kirap di silakan diperhatikan yang lain.
sudah menonton videonya tadi, itu tadi ada contoh tradisi rasulan di Gunung Kidul. Kira-kira seperti itu. Perhatikan lagi. Apakah ada tradisi yang serupa di daerahmu? Ada atau tidak? Dinyalakan mic-nya. Alvin, perhatikan. Apakah ada tradisi yang serupa di daerahmu? Contohnya? Contohnya apa? Apa lagi? Sedekah bumi. Ya, sedekah bumi. Kapitan. Nah, di daerah kita ada tradisi namanya adalah tradisi apitan atau lebih dikenal sebagai sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini dilakukan setiap tahun, tepatnya bulan Apit dalam kalender Buki atau bertepatan dengan bulan Zulkodah dalam penanggalan Hijriah. Selanjutnya adalah pengerjaan LKPD. Untuk linknya akan Pak Bagas share melalui Aku dia Dulu lagi aku ya. Aku mau damai lah nama apa damai. Jadi di sini ada LKPD yang nanti dikerjakan. Ada langkah-langkah mengerjakannya, kemudian siswa dituliskan di sini nama siswa. Yang pertama, tuliskan adat istiadat yang ada di daerahmu beserta dengan maknanya. Di sini ada contohnya. Tumpengan maknanya adalah bersyukur kepada Tuhan atas usia yang diberikan. Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan supaya adat istiadat itu tetap terjaga? Pertanyaan ketiga, sebutkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok di daerahmu. Di sini ada keterangannya, boleh dari BUMN, BUMS maupun koperasi. Kalau sudah dijawab, kemudian klik kirim. Sudah paham mengenai tugasnya? Dilanjut lagi. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan dinyalakan mic-nya. Keragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Teks narasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Jenis usaha di kelompok. Yang pertama kita mempelajari tentang keragaman adat istiadat. Kemudian urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Dan yang terakhir tadi adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompoknya Putri. Jelaskan. Apa Pak? Adakah materi yang belum dipahami? Sudah paham? Selanjutnya kegiatan evaluasi. Untuk linknya akan Pak Bagas share melalui kolom chat. Mel. Astagfirullahaladzim. Untuk soal evaluasinya menggunakan kuisis. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, siswa menuliskan namanya.
seperti ini. Kemudian klik mulai. Kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya klik mulai game. Maka akan keluar soal seperti ini. Kira-kira apa jawabannya? Simpulan kegiatan pada hari ini, yang pertama, adat istiadat di lingkungan sekitar memiliki keragaman yang harus dilestarikan supaya tidak hilang atau punah. Kemudian yang kedua, teks narasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi bertujuan supaya cerita dapat lebih dipahami baik dari segi tokoh, tempat, maupun waktu. Yang ketiga, usaha ekonomi yang dikelola kelompok bertujuan untuk ikut melaksanakan pembangunan ekonomi tempat dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian Pak Bagas sampaikan rencana tindak lanjutnya, yaitu pelajari tema 8, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Materinya mengenai mencari informasi penting dari teks, kemudian kelestarian lingkungan sekitar, dan seni tari daerah di Indonesia. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Alvin. Mulai. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.